Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam kajian studi penelitian perbandingan dan kajian lintas agama, studi perbandingan antara Islam, Kristen, dan Judaisme, studi perbandingan antara Alkitab atau Bible, studi perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan dan pertemuan kali ini, kita akan mengupas dan membahas sepak terjang dan pengakuan mantan ustadz atau mantan guru besar Islam yang bernama Saifuddin Ibrahim yang telah murtad dan pindah agama dari Islam dan memeluk Kristen. Atau dengan kata lain, kita akan meneliti, mengkaji, dan membandingkan untuk membuktikan dan mengungkap kebohongan mantan ustadz atau yang sekarang menjadi pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Baiklah, sebelum kita memulai pokok bahasan ini, mari kita lihat beberapa cuplikan khutbah dari beliau. Nama saya Saifuddin Ibrahim. Saya orang Bima, lahir di Bima. Saifuddin, Saif artinya pedang, Din artinya agama, maksudnya agama Islam. Jadi saya ini pedang Islam. Sekarang berubah jadi pedang Yesus. Saya waktu Muslim boleh dibilang sangat radikal. Dari kecil diajar oleh seorang ibu harus belajar Al-Quran, ngaji. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi dengan saya Saifuddin Ibrahim. Baiklah, hal pertama yang mau saya komentari dan yang saya mau koreksi untuk membuktikan dan untuk mengungkap kebohongan Saifuddin Ibrahim adalah beliau mengatakan mempercayai dan meyakini Yesus sebagai Tuhan. Dan tentu saja semua umat Kristen, para pendeta dan para pastor mempercayai dan meyakini dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang mempercayai dan meyakini dan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah suatu kesalahan besar, itu adalah suatu penyimpangan dan kesesatan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dan tidak ada satu bukti pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus dirinya sebagai Tuhan. Semuanya sudah saya kupas, sudah saya bahas dalam beberapa video lainnya. Silahkan Anda tengok dan Anda lihat di Heri Kusrianto YouTube channel 3 video pelajaran dengan judul Yesus itu bukan Tuhan. 3 bagian yang saya kupas secara jelas. Video bagian pertama bahwa Yesus itu bukan Tuhan dikupas dari kajian pemikiran sederhana, pemikiran logika dan akal sehat. Video bagian kedua, Yesus itu bukan Tuhan, saya kupas dari kajian analisis. Tidak ada satupun alasan untuk mempertuhankan Yesus. Video ketiga juga saya bahas dan saya kupas, melihatnya dari konteks sejarah, menengok kembali sejarah untuk mengetahui asal-usul kapan Yesus mulai dipertuhankan, kapan Yesus mulai dilantik dan diresmikan sebagai Tuhan. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi dengan saya Saifuddin Ibrahim. Baiklah saudara-saudara, mari kita kupas dan kita bahas sedikit secara logika dan pemikiran akal sehat sederhana. Bagaimana Yesus dikatakan dan dipercayai sebagai Tuhan kalau Yesus sendiri dilahirkan? Katanya Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Masa Tuhan dilahirkan? Jadi ada orang bilang, "Hore, selamat ulang tahun Tuhan." Lalu pada saat bersamaan juga Yesus dipercayai dan dikatakan telah mati di tiang salib. Masa Tuhan dikatakan mati? Bapak-bapak, ibu-ibu, cobalah berpikir secara logika, berpikir secara akal sehat, berpikir dengan pakai akal dan logika. Coba Anda renungkan dan Anda camkan baik-baik. Apa sih Tuhan itu? Apa sih Tuhan itu? Tuhan itu kan Sang Maha Pencipta. Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam raya dan jagat raya. Tuhan itu Maha Pencipta, sementara Tuhan itu sendiri tidak diciptakan. Tuhan itu sifat dan identitasnya adalah bahwa Dia itu kekal abadi. Artinya Tuhan itu tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Tuhan itu tidak dilahirkan dan Tuhan sendiri tidak pernah mati. Bagaimana Yesus dikatakan dan dipercayai sebagai Tuhan kalau Dia sendiri pada saat bersamaan dikatakan mati di tiang salib?
Masa Tuhan mati? Masa Tuhan dikalahkan dan dibunuh oleh makhluknya sendiri? Bapak-bapak, ibu-ibu, bangunlah, sudah waktunya untuk buka telinga, buka mata, dan buka hati, buka pikiran. Berpikirlah secara logika, gunakan akal pikiran yang Anda miliki untuk berpikir. Dan jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma percaya dan mempercayai sesuatu secara fanatik. Jangan cuma percaya dan percaya hanya mengikuti sesuatu secara membabi buta. Coba Anda lihat dan Anda pikirkan, Yesus pernah makan dan minum. Yesus memiliki keterbatasan dan ketergantungan dengan alam. Yesus harus makan dan minum. Kalau orang sudah makan dan minum habis kenyang, Anda tahu kemana larinya. Anda harus pergi ke WC, ke toilet untuk membuang air besar, untuk berak dan kencing. Maha sempurna, maha bersih, maha suci, dan maha kudus Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala, atas apa yang mereka sekutukan. Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Bukan Tuhan Yesus sebagaimana yang dipercayai oleh umat gereja dan para pemimpinnya, para pendeta dan para pastor. Bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan itu maha pencipta yang maha pemberi dan pemelihara makhluknya. Tuhan yang memberi dan memelihara dan merawat makhluknya. Dalam Al-Quran disebutkan, wahuwa yut'im wala yut'am. Dia itu yang memberi makan makhluknya, sementara dia sendiri tidak memerlukan makan dan minum. Orang yang dilahirkan, orang yang memiliki keterbatasan, ketergantungan, dan kekurangan, orang yang makan dan minum dan harus pergi ke toilet, ke WC untuk buang air besar dan buang air kecil, maka orang tersebut tidak bisa dipertuhankan. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadarlah. Jangan mempertuhankan manusia, jangan mempertuhankan makhluk, jangan mempertuhankan ciptaan. Jangan menyembah nabi dan rasul, tapi sembahlah Allah yang telah menciptakan para nabi dan rasul untuk memberi petunjuk dan pedoman hidup ke jalan yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau sudah habis kerja keras seharian, biasanya capek, letih, dan lesu. Kita makan dan habis makan, kita kekenyangan dan langsung ketiduran. Begitulah Yesus pernah merasakan capek, letih, dan lesu, dan pernah juga tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, sifat-sifat dan karakter seperti melahirkan dan dilahirkan, lalu makan dan minum, lalu pergi ke toilet dan ke WC untuk membuang air besar, untuk berak dan kencing. Sifat-sifat dan karakter seperti capek, letih, dan lesu, lalu tidur dan istirahat. Ini semuanya bukan sifat dan karakter Tuhan. Tuhan tidak seperti ini. Tuhan itu bukan manusia dan manusia itu bukan Tuhan. Tuhan dan manusia adalah dua hal yang saling berbeda dan terpisah. Tuhan dan manusia adalah dua hal yang saling berlawanan arah. Tuhan memiliki sifat, karakteristik, identitas, dan definisinya tersendiri sebagai Tuhan. Dan manusia memiliki sifat, karakteristik, dan definisinya tersendiri sebagai manusia. Manusia dan Tuhan tidak boleh dan tidak bisa dicampur aduk menjadi satu. Menyampur adukan identitas manusia dan identitas Tuhan sama dengan menyampur adukan antara kebenaran dan kesesatan, atau sama dengan menyampur adukan antara yang salah dan yang benar. Pada saat seseorang mempercayai dan mengatakan dan memperadukan antara identitas manusia dan identitas Tuhan, maka itu artinya yang terjadi adalah bahwa Tuhan Sang Pencipta, Sang Maha Tinggi menjadi direndahkan, sementara manusia yang hina dan rendah ditinggikan. Atau dengan kata lain menjadi dibolak-balik, manusia dipertuhankan sementara Tuhan dimanusiakan. Atau dengan kata lain, tanpa disadari oleh banyak orang, disinilah letak penyimpangan dan kesesatannya. Ketika orang banyak mulai mempertuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Inilah penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja atau yang dilakukan oleh umat Kristen. Mari kita lihat dan kita dengar. Orang itu adalah Yesus Kristus, 100% Allah, 100% manusia. Dia mati untuk Anda, dia bangkit sebagai Raja. Maukah Anda menerima dia sebagai Raja dan Tuhan dan Juru Selamatmu? Ini yang putusan yang paling penting saya lakukan ini 21 tahun yang lalu. Sekalipun saya dulu adalah Kristen KTP, saya belum pernah terima Tuhan. Bagi Anda yang sudah merasa Kristen, kalau
Anda tidak pernah terima Yesus, ini saatnya. Orang itu adalah Yesus Kristus, 100% Allah, 100% manusia. Dia mati untuk Anda, Dia bangkit sebagai Raja. Maukah Anda menerima Dia sebagai Raja dan Tuhan dan Juru Selamatmu? Ini yang putusan yang paling penting saya lakukan ini 21 tahun yang lalu. Sekalipun saya dulu adalah Kristen KTP, saya belum pernah terima Tuhan. Bagi Anda yang sudah merasa Kristen, kalau Anda tidak pernah terima Yesus, ini saat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau dibodohi dan jangan mau dibohongi dan jangan mau dikelabui oleh orang-orang seperti mereka yang tugas dan kerjaannya cuma menjadikan agama sebagai bisnis dan sebagai mata pencarian untuk meraup dan mengambil uang masyarakat. Lambang ideologi dan doktrin tiang salib adalah lambang fiksi, ajaran tahayul, dan ajaran buatan karangan manusia. Gereja tidak lain hanyalah kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang terinstitusi secara sistematis untuk mengelabui dan mengontrol dan membodohi masyarakat. Lebih tinggi lagi dan lebih cepat lagi. Angkat kedua tanganmu ke atas, sembah Tuhan Yesus. Yesus. Bapak Ibu yang sudah disembuhkan, maju ke kanan kiri. Di sebelah kanan kiri. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau diputar-putar, mau dibolak-balik bagaimanapun argumentasinya, ini ujung-ujungnya, judulnya dan mentok-mentoknya ke sana juga, bahwa umat Kristen itu atau umat gereja itu jelas-jelas menyembah manusia. Umat Kristen menyembah manusia sebagai wujud, sebagai bentuk dan penjelmaan Tuhan. Atau dengan kata lain, umat Kristen menyembah Tuhan dalam bentuk, dalam wujud, dan dalam penjelmaan manusia. Umat Kristen menyembah Yesus, umat Kristen menyembah manusia sebagai bentuk dan perwujudan dan penjelmaan Tuhan, atau umat Kristen menyembah Tuhan yang menjelma dalam bentuk dan wujud manusia. Jadi ujung-ujungnya umat Kristen menyembah manusia. Inilah teologi dan doktrin Kristen, doktrin gereja karangan buatan manusia yang diciptakan oleh Paulus, peninggalan kekaisaran dan kerajaan Romawi. Semuanya tidak lain hanyalah ajaran fiksi, ajaran mitos, ajaran tahayul, ajaran dan peninggalan nenek moyang bangsa-bangsa kuno. Doktrin Trinity, Trimukti, Trisakti, dan Tritunggal semuanya tidak lain adalah peninggalan dan warisan nenek moyang penyembah berhala masyarakat dan bangsa kuno. Sebelum terciptanya agama Kristen, doktrin dan lambang salib ciptaan Paulus, doktrin kepercayaan dan penyembahan tiga dewa sudah dilakukan oleh masyarakat dan bangsa kuno. Masyarakat kuno bangsa Mesir menyembah tiga dewa, Bapa, Ibu, dan Anak, Tritunggal, Trimukti atau Trisakti, Isis, Osiris, dan Horus. Umat Buddha dan umat Hindu juga mempercayai ajaran dan kepercayaan mitos penyembahan tiga dewa, Trimukti, Trisakti, Trinitas, Tritunggal. Kepercayaan dan penyembahan terhadap Tuhan yang menjelma dalam tiga bentuk, tiga wujud, dan tiga pribadi, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Bukan hanya itu saja, bahkan jauh sebelumnya, 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum terbentuknya doktrin lambang salib, ajaran Kristen ciptaan Paulus, masyarakat kuno bangsa Babilonia dan masyarakat kuno bangsa Persia juga menyembah penjelmaan tiga dewa, Trinity, Trimukti, Trisakti, Tritunggal. Kepercayaan dan penyembahan terhadap Tuhan yang menjelma dalam tiga wujud, dalam tiga bentuk, dalam tiga pribadi, Bapa, Ibu, dan Anak. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Cucu, Tuhan Mertua, Tuhan Menantu, Tuhan Bibi atau Tuhan Paman, dan Tuhan-Tuhanan segala macam. Itulah doktrin Tritunggal, Trimukti, Trisakti, Trinitas yang diakui dan dipercayai oleh umat gereja, doktrin, ajaran dan buatan manusia, doktrin mitos, ciptaan dan karangan Paulus. Paulus adalah serigala buas yang menyaru dan menyamar dalam pakaian berbulu domba. Paulus adalah nabi dan rasul palsu yang telah mencuri, yang telah merusak, yang telah merampok dan membajak identitas jati diri dan ajaran Yesus yang sebenarnya.
Paulus telah tersesat, menyimpang dan salah arah, salah jalan, salah tujuan, karena Paulus telah pergi ke negeri Yunani dan negeri Romawi dan pergi ke masyarakat dan orang-orang bangsa barat. Lalu Paulus menyebarkan Injil palsu, Injil yang dia sendiri sementara tidak tahu. Paulus mengaku sebagai rasul dan pengikut Yesus, namun kenyataannya perilaku, perbuatan, dan tindakannya berlawanan, bertentangan, dan bertuburukan dengan ucapan, perilaku, dan perintah Yesus. Lain ucapan, lain perbuatan, ini namanya orang berbohong. Paulus juga mengaku dalam perjalanannya ke Damaskus, Paulus mengaku telah bertemu dan berjumpa dengan Yesus dengan melihat cahaya terang dari langit. Paulus juga mengaku mendengar suara Yesus. Namun pengakuan Paulus ini tidak berarti, tidak bermakna, dan kadaluarsa. Di satu sisi Paulus mengaku bahwa ia pernah ketemu Yesus. Paulus mengaku bahwa ia pernah melihat cahaya terang dari langit. Namun di sisi lain Paulus juga berkata bahwa setan atau iblis pun bisa menyaru, bisa menyamar dalam cahaya terang. Nampaknya bisa disimpulkan bahwa cahaya terang yang dilihat oleh Paulus adalah cahaya setan atau cahaya iblis. Atau dengan kata lain, kemungkinan Paulus sedang kemasukan setan. Paulus kemasukan roh setan dan kesurupan. Lalu setelah Paulus sadar dan bangun, lalu ia mengaku-ngaku mendapat wahyu dari Tuhan. Jelas suatu kebohongan belaka. Pada saat dan kejadian yang sama, Paulus juga mengaku pernah mendengar suara Yesus. Bagaimana itu suara Yesus kalau Paulus sendiri belum pernah ketemu dengan Yesus? Sekali lagi, pengakuan Paulus ini tidak berarti, tidak bermakna, dan kadaluarsa karena dibantah dan dipatahkan oleh Yesus. Yesus berkata, kalau ada orang yang mengaku-ngaku ketemu Yesus di mana saja, di padang pasir, di kota, di pasar, atau di mana saja, jangan percaya. Dasar Paulus mengaku-ngaku sebagai rasul, mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal semuanya adalah bohong belaka. Paulus rasul palsu yang menyamar sebagai pengikut Yesus. Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Silakan Anda buka Matius 7 ayat 21-23. Di sana disebutkan dengan jelas membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Juga dalam ayat itu disebutkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Sekali lagi, Matius 7:21, silakan Anda buka. Mari kita baca ayat 21. Ayat 21, Yesus berkata, bukanlah mereka yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Jadi artinya orang yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, orang yang mempercayai, orang yang meyakini, orang yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Orang tersebut akan masuk neraka. Matius 7 ayat 22 juga lebih jelas lagi. Kata Yesus, pada hari terakhir, maksudnya menjelang hari kedatangan hari kiamat, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak penyembuhan dan mujizat demi namamu? Maka pada waktu itu aku akan berterus terang berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini ayat mudah dan jelas sekali secara gamblang merupakan deskripsi dan ciri-ciri orang gereja, orang-orang dan umat Kristen. Hanya umat Kristen lah yang menyebut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada lagi, bukan umat Hindu, bukan umat Buddha, dan bukan umat Islam. Satu-satunya orang yang menyebut dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan adalah umat gereja. Jadi ayat ini ditujukan kepada umat gereja atau umat Kristen. Silakan Anda buka dan Anda baca sendiri berulang-ulang. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di akhir ayat tersebut Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya apa? Yesus tidak pernah mengenal orang Kristen. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen, karena agama Kristen atau lambang salib adalah ciptaan dan buatan Paulus. Lebih tinggi lagi dan lebih cepat lagi. Angkat kedua tanganmu ke atas, sembah Tuhan Yesus. Yesus. Bapak Ibu yang sudah disembuhkan, maju ke kanan kiri.
Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Silakan Anda juga buka Matius 15 ayat 7 sampai 9. Di sana Yesus mengatakan mengenai deskripsi gambaran orang-orang yang mempertuhankan Dia, orang-orang yang menyembah Dia, lalu dikatakan hal itu percuma, sia-sia dan buang-buang waktu, tidak ada gunanya. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Siapakah bangsa, umat atau kaum yang disebutkan Yesus dalam ayat tersebut? Tentu saja umat gereja, umat Kristen yang memuji-muji, yang memuja-muja, yang menyembah-nyembah dan mengagung-agungkan Yesus. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Ayat 7 berbunyi, percuma mereka beribadah kepadaku. Apa artinya? Sia-sia, percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Atau dengan kata lain, percuma, sia-sia, percuma umat Kristen beribadah kepadaku, karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, perintah Paulus. Ayat 8 berbunyi, perintah atau hukum Allah mereka abaikan demi untuk berpegang pada tradisi adat dan budaya nenek moyang mereka, adat dan tradisi perayaan seperti Natal, Krismas, Paskah, dan lain sebagainya. Adat dan perayaan nenek moyang fiksi, tradisi, ritual, dan tahayul yang tidak ada sumber dan dasar hukumnya dan tidak dijumpai dalam Alkitab. Ayat 9 selanjutnya Yesus berkata, sungguh pandai kamu menyampingkan hukum dan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat nenek moyangmu sendiri. Sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah, maksudnya sungguh pandai kamu mengelabui, menipu dan membohongi masyarakat. Ayatnya terus berlanjut sampai ayat 13. Yesus berkata, dengan demikian perintah Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi ucapan dan perkataan Yesus Kristus. Kalau tadi Saifuddin Ibrahim, mantan ustadz yang murtad, mengatakan bahwa dia adalah pedang Kristus, maka saya juga bisa menggunakan pedang dan ucapan perkataan Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Baiklah, kita lihat lagi ucapan dan pernyataan Saifuddin Ibrahim ini. Apa yang telah dituduhkan oleh Insan Mokoginta bahwa Yesus Kristus hanya untuk Bani Israel. Saya katakan, memang Insan Mokoginta hanya membaca Matius 15, tetapi dia pura-pura tidak membaca firman Tuhan pada Matius 28, bahwa Yesus Kristus memerintahkan kepada semua muridnya agar seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar dunia ini penuh toleransi dan damai. Saudara, di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus untuk semua bangsa, untuk seluruh suku, untuk seluruh bahasa. Kenapa? Saudara, karena kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian, dengan penuh harmonis, toleransi, dan damai. Bapak-bapak, ibu-ibu, Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah dari turunan Bani Israel. Yesus itu orang Israel dan dia hanya diutus kepada umatnya sendiri, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapapun diri Anda, kalau Anda bukan umat Yahudi, kalau Anda bukan dari turunan bangsa Israel, maka ketahuilah bahwa Yesus itu bukan diutus untuk Anda. Yesus hanya diutus kepada umatnya sendiri. Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan mengirim dan mengutus Yesus hanya untuk kepada umatnya sendiri. Jadi orang lain, bangsa dan orang lain tidak berhak dan tidak boleh mengambil hak dan milik orang lain.
Kalau Anda tetap berbuat dan melakukan hal itu namanya suatu pencurian dan suatu perampokan, mengambil hak dan milik orang lain. Mengambil barang dan hak milik orang lain yang bukan miliknya adalah suatu tindakan kejahatan dan tindakan kriminal. Baiklah, akan saya jelaskan dan saya beri contoh yang sederhana. Contoh dan analogi sederhana dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Seperti petugas pos mengirim surat dan paket dan barang. Petugas kantor pos mengirim surat, paket dan barang kepada alamat dan lokasi tertentu sesuai dengan alamat dan sesuai yang ditujukan kepada orang tertentu. Nah, surat kiriman barang atau kiriman tersebut harus sesuai kepada orang yang ditujukan. Maka artinya orang lain yang tidak memiliki dan tidak memiliki hak. Jadi sekali lagi, orang lain yang tidak memiliki hak atas barang kiriman tersebut tidak boleh mengambilnya. Kalau ada orang yang mengambil hak yang bukan miliknya, mengambil barang kiriman orang lain, maka itu suatu kejahatan, suatu pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi hukum pidana. Apalagi bila barang kiriman, surat atau barang kiriman yang dikirim itu sangat penting sekali. Biasanya surat tersebut harus tercatat, harus terdaftar, dan orang yang menerimanya harus tanda tangan. Orang yang menerimanya namanya harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat kiriman tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kita menggunakan contoh dan analogi dalam keseharian? Karena pada hakikatnya kebenaran itu adalah ketika keyakinan kita, ketika pemikiran kita, ketika pola dan alur pemikiran kita, ketika kepercayaan, pengakuan dan pernyataan kita sejalan, searah, konsisten dengan pola pemikiran, mekanisme dan alur pemikiran sederhana, logika dan akal sehat. Sekarang kita lihat, Yesus itu kan diutus dan dikirim oleh Tuhan. Yesus diutus dan dikirim oleh Tuhan. Nah, kalau Yesus diutus oleh Tuhan, itu namanya Yesus itu utusan Tuhan. Kalau Yesus itu utusan Tuhan, itu artinya dia itu nabi atau rasul. Nah, Yesus diutus oleh Tuhan, Tuhan mengutus Yesus, Yesus diutus untuk mengirim Injil atau berita gembira, berita atau kabar gembira atau Injil. Tuhan mengirim Yesus untuk mengirim Injil kepada umatnya, kepada umat Bani Israel. Nah, orang-orang atau bangsa lain tidak boleh mengambil barang kiriman tersebut. Orang Indonesia, orang Cina, orang Eropa, orang Afrika, orang Australia, orang Rusia, dan lain sebagainya, mereka tidak boleh mengambil barang kiriman orang lain yang bukan haknya. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius 15:26, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti. Roti di sini maksudnya Injil. Roti di sini adalah kata kiasan atau kata simbolik. Roti di sini adalah Injil, berita kabar gembira. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, yang disediakan bagi umat Israel maksudnya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, dan melemparkannya kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan bangsa Eropa atau bangsa-bangsa orang-orang barat, orang-orang bule. Dalam ayat ini Yesus juga menggunakan kata anjing sebagai kata simbolik, memberi indikasi bagaimana karakteristik, sifat dan perilaku orang-orang bule, orang-orang barat yang secara umum bersifat dan berkarakter kolonial, suka merampok, menjajah dan merampas bangsa lain. Itulah sebabnya Yesus berkata dan berpesan kepada murid-muridnya di Matius 10 ayat 5-6. Yesus berpesan, janganlah kamu pergi ke bangsa-bangsa lain dan janganlah kamu memasuki kota Samaritan, tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah ke bangsa-bangsa Israel. Itulah tadi 3 ayat di 3 tempat yang sudah jelas, sudah gamblang, sudah pasti dan sudah mutlak bahwa Yesus hanya diutus kepada umatnya sendiri, kepada umat Yahudi. Jadi kalau ada ayat-ayat lain di tempat lain yang berkata seolah-olah kelihatan berbeda, itu karena umat Kristen atau umat gereja saja yang salah menafsirkan atau salah memahami. Jadi kalau Yesus berkata umpamanya di Matius 28 ayat 19, ketika Yesus berkata, jadi pergilah kamu semua
ke bangsa-bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Jadi kalau Yesus menyebut pergilah ke semua bangsa-bangsa, bangsa-bangsa di sini tidak harus diartikan seperti 5 benua di seluruh permukaan bumi. Bukan berarti bangsa-bangsa di sini sebagai 5 benua, ada benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, Australia, dan Asia. Jadi bangsa-bangsa di sana, kalaupun Yesus mengatakan semua bangsa-bangsa, bangsa-bangsa di sana maksudnya bangsa-bangsa 12 suku Israel. Jadi kalau kata bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa itu diartikan sebagai semua bangsa yang ada di seluruh dunia, 5 benua Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Kalau semua bangsa-bangsa itu diartikan sebagai semua bangsa di seluruh dunia, maka itu artinya kita salah menafsirkan, dan apa yang kita tafsirkan bertentangan, berlawanan, berkontradiksi, dan bertubrukan dengan ayat-ayat yang lain. Ketika Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tidak mungkin Yesus itu munafik. Sekali lagi, tidak mungkin Yesus itu munafik. Tidak mungkin Yesus berkata sesuatu di satu hal, lalu dia berlawanan, bertentangan, dan bertubrukan dengan ucapannya sendiri di tempat lain. Karena itu sekali lagi ketika Yesus berkata, pergilah ke semua bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa di sana harus diartikan sebagai 12 suku bangsa Israel. Atau kalau tidak, maka itu berarti umat Kristen atau umat gereja sendiri yang munafik, yang salah menafsirkan, salah mengartikan, dan salah memahami ucapan Yesus. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ulangi, mari kita dengarkan dan kita lihat lagi pemaparan dari Saifuddin Ibrahim, mantan ustadz yang murtad ini. Matius 28 bahwa Yesus Kristus memerintahkan kepada semua muridnya agar seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar dunia ini penuh toleransi dan damai. Saudara, di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus untuk semua bangsa, untuk seluruh suku, untuk seluruh bahasa. Kenapa? Saudara, karena kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian, dengan penuh harmonis, toleransi, dan damai. Baiklah, kita lihat dan saya respon kembali seperti yang diucapkan Yesus. Pergilah ke semua bangsa-bangsa. Sekali lagi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa semua bangsa-bangsa yang di sana maksudnya adalah 12 suku bangsa Israel. Kalau umat Kristen masih menyangkal, masih bersikeras dan menolak penjelasan ini, oke, kita lihat argumentasi yang lain. Taruhlah umpamanya, seandainya umpamanya Yesus itu memang diutus ke seluruh dunia. Terus apa sebenarnya yang diajarkan Yesus? Apa agama Yesus itu yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya diajarkan Yesus? Apa sebenarnya Injil itu? Apa sebenarnya Injil dan berita kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus itu? Tadi di awal mula dalam pembahasan video ini sudah saya jelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 membuktikan dan menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak pernah mengenal agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kebenaran Yesus harus disebarkan ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, oke, saya juga setuju, mari kita sebarkan kebenaran Yesus. Terus apa sih yang benar dari ajaran Yesus? Yesus itu kan nabi dan rasul. Ini yang saya sebarkan, ini yang harus kita sebarkan. Yesus itu mengajarkan Islam, Yesus itu seorang Muslim, Yesus itu mengajarkan Islam. Ini yang saya sebarkan dan harus kita sebarkan. Jadi Yesus untuk semua bangsa, untuk seluruh suku, untuk seluruh bahasa. Kenapa? Saudara, karena kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian, dengan penuh harmonis, toleransi, dan damai. Baik, kita lihat lagi kebodohan, penyimpangan, kesesatan, dan kesalahan Saifuddin Ibrahim beserta semua umat Kristen, para pendeta, para pastor di mana saja.
Mereka sungguh munafik, berwajah ganda dan bermuka dua. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, lalu pada saat bersamaan mereka berbalik dan berlawanan arah, menentang berlawanan arah dan bertolak belakang dengan ucapan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu umat Kristen terutama, Anda tahu apa tidak bahwa yang menyebarkan berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah Paulus. Yang nyebarin berita bahwa Yesus itu adalah mati disalib sebagai penembus dosa adalah Paulus. Yang membuat pernyataan dan menyebarkan berita barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Yang bikin berita itu adalah Paulus. Kalau Anda tidak percaya, coba aja lihat referensi, lihat ayat dan pasalnya. Semuanya ada di surat-surat dan tulisan Paulus. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal mula, bahwa Paulus adalah rasul palsu. Paulus adalah nabi dan rasul palsu yang telah mengganti, yang telah merusak dan merubah-rubah ajaran Yesus. Paulus pergi ke negeri Romawi dan Yunani dan pergi ke bangsa-bangsa Eropa dan menyebarkan Injil palsu yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Paulus adalah musuh dalam selimut. Paulus dalam surat-suratnya menyebarkan berita bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus juga menyebarkan berita bahwa barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah dibangkitkan dari kematian, maka dia akan selamat. Jadi Yesus untuk semua bangsa, untuk seluruh suku, untuk seluruh bahasa. Kenapa? Saudara, karena kalau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian, dengan penuh harmonis, toleransi, dan damai. Halo Pak Saifuddin, jangan berbohong, jangan menipu, jangan membodohi diri sendiri, jangan mengelabui dan membohongi masyarakat. Yang Anda kutip itu adalah ucapan Paulus, bukan ucapan Yesus. Paulus yang bilang begitu. Paulus yang bilang katanya, barang siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, dan barang siapa yang percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, maka kamu akan selamat. Itu semuanya ucapan dan agama Paulus. Yesus tidak pernah bicara dan mengajarkan seperti itu. Lambang dan tiang salib itu adalah ucapan, perkataan, dan perintah Paulus. Sementara Paulus sendiri berlawanan, bertentangan, dan bertolak belakang, bertuburukan dengan Yesus. Jadi ketahuilah bahwa saya sudah mengetahui rahasia dan kartu mainnya. Di dalam Alkitab itu banyak sekali berbagai tulisan dan ucapan. Di sana sudah campur aduk amburadul menjadi satu. Di dalam Alkitab itu ada ucapan Yesus, ada ucapan Paulus, ada ucapan murid-murid Yesus, ada ucapan orang lain yang bahkan tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya. Paulus telah mencuri, telah merampok dan membajak identitas dan jati diri Yesus. Yesus sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama Kristen dan lambang salib. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan agama Kristen sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal mula. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada konflik, ada perselisihan, ada konflik secara internal, konflik antara Yesus versus Paulus. Ada perang ideologi dan pemikiran antara Paulus dan Yesus. Yesus dan Paulus tidak sama ajarannya. Yesus dan Paulus saling berlawanan, saling berbeda, dan saling bertentangan. Silakan Anda lihat di video-video lainnya pada pokok bahasan yang berbeda. Mari kita tengok dan kita dengerin lagi ucapan Saifuddin Ibrahim. Al-Quran bukan mukjizat. Anda bisa buktikan bahwa Al-Quran bukan mukjizat dari Muhammad. Kenapa? Karena banyak pertentangan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada pertentangan, itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Maka siapapun yang bisa membuktikan ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentang ajarannya, hebat orang itu akan membuktikan. Tidak ada perbedaan. Ayo kita buktiin di sini dan sekarang juga. Menurut Saifuddin Ibrahim, kata dia, di dalam Al-Quran itu banyak sekali pertentangan. Saya tidak akan mengupas dan membahas isi kandungan Al-Quran secara panjang lebar, namun saya akan menunjukkan beberapa pertentangan, beberapa kontradiksi, dan beberapa paradoksi, dualisme, dan alur kemunafikan yang terdapat di dalam Alkitab. Coba aja Anda pikirkan dan Anda renungkan. Dalam buku yang bernama Alkitab atau Bible, di dalamnya dibelah dan dibagi menjadi dua. Ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru.
bila Anda renungkan dan Anda pikirkan mengapa disebut lama dan baru, mengapa ada istilah lama dan baru. Dari sini aja secara sederhana sudah nampak kelihatan ada istilah dan kosakata lama dan baru. Baru adalah lawan kata dari lama dan lama adalah lawan kata dari baru. Jadi dua kata yang saling berbeda dan saling bertentangan, berlawanan arah. Silakan Anda lihat di video yang lainnya yang membahas secara khusus dan mendetail mengenai topik dan judul paradoksi, pertentangan, dan alur kemunafikan atau pertentangan yang terdapat dalam Alkitab. Dan untuk sementara ini akan saya tunjukkan satu ayat dan beberapa ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Paulus bertentangan, berlawanan, berkontradiksi, dan bertubrukan dengan jalan dan arah dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini seperti yang Anda lihat sendiri ucapan Paulus. Paulus pendiri lambang salib. Paulus pendiri lambang salib dan pendiri agama Kristen. Paulus berkata, "Aku harus bertindak keras menentang nama Yesus dari Nazaret." Kisah Para Rasul 26 ayat 9. Baiklah, kalau ini belum cukup, saya tunjukkan lagi ucapan dan perkataan dari Paulus. Paulus berkata di 2 Korintus 11 ayat 17. Paulus berkata, "Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang ingin bermegah." Ayo silakan Anda buka dan Anda baca Alkitab sendiri biar Anda melihatnya secara langsung. Paulus mengaku secara tegas bahwa dia bertentangan dengan Yesus. Paulus juga mengaku bahwa apa yang dia ajarkan, apa yang dia sebarkan bukanlah menurut firman Tuhan, tetapi menurut cerita dan dongeng dia sendiri. 2 Korintus 11 ayat 17. Kalau ada pertentangan, itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Maka siapapun yang bisa membuktikan ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentang ajarannya, hebat orang itu akan membuktikan. Alhamdulillah sudah saya buktikan ucapan dan kebohongan Saifuddin Ibrahim, mantan ustadz yang murtad ini. Juga sudah saya tunjukkan dan saya buktikan bahwa Paulus ajarannya berbeda, bertentangan, dan berlawanan atau menyimpang dari ajaran asal Yesus. Juga sudah saya tunjukkan dan saya buktikan, saya tunjukkan ayat dari ucapan Paulus sendiri bahwa apa yang dia sebarkan, apa yang dia ajarkan bukanlah menurut firman Tuhan, tapi menurut kemauan hawa nafsu pribadi, dongeng dan cerita dia sendiri sebagai seorang yang bodoh yang tidak tahu. Selain itu juga karena nafsu, dorongan, dan motif materi duniawi yang ada dalam benak dan pikiran Paulus. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tidak bermaksud untuk membahas dan mengupasnya secara panjang lebar, namun sebaliknya saya berniat untuk membahasnya secara singkat, padat, ringkas, dan mengena. Karena sudah banyak video-video pelajaran dengan topik dan pokok bahasan yang berbeda yang saya sampaikan. Silakan Anda lihat di Heri Kusrianto YouTube channel. Silakan Anda teliti, Anda pelajari, Anda bandingkan, dan Anda pertimbangkan. Dan jangan ragu-ragu dengan segera untuk menerima, untuk memeluk kebenaran agama Islam, memeluk pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukalah mata, bukalah telinga, dan bukalah pintu hati dan pikiran, karena hidup di dunia hanyalah sementara dan sekejap. Tidak ada kelanggengan dan keabadian hidup di dunia. Sementara ajal dan kematian akan menyemput setiap insan dan setiap manusia. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena penyesalan di kemudian hari tiada guna dan hidup di dunia tidak akan terulang kembali. Carilah kebahagiaan kehidupan akhirat yang hakiki menuju surga yang kekal abadi. Salam damai sejahtera. Mudah-mudahan Allah Tuhan semesta alam memberi hidayah dan karunia kepada kita semua. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
walisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.